Kamu masih belum kaya sampai sekarang? Dari semua pekerjaan yang sudah kamu lakukan selama ini, dari semua jumlah uang yang kamu kumpulkan sampai saat ini, ya memang kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan uang lebih banyak dan menyimpan uang lebih banyak. Tapi kekayaan memang adalah sebuah kumpulan sifat-sifat yang mendekatkan kamu dari proses kekayaan itu sendiri, yang mana semua akumulasi dari kebiasaan kamu, sifat kamu, dan bagaimana kamu memegang uang menjadi penentu utama apakah kamu akan menjadi orang yang kaya di masa depan atau tidak. Ini juga akan berlaku saat kamu bisa membuat peluang dan bagaimana kamu mengambil resiko. Dan sebenarnya ada satu pendekatan yang cukup efisien untuk kamu lakukan jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya, yaitu dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari, yang mana akan mendekatkan kamu ke arah kekayaan itu sendiri. Itu karena penyebab kemiskinan yang dialami oleh semua orang rata-rata bersumber dari kebiasaan yang dia lakukan setiap hari. Bagaimana dia mendapatkan uang, bagaimana dia menyimpan uang yang dia dapatkan, dan bagaimana dia mengeluarkan uang yang dia simpan tersebut. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 kebiasaan kecil yang membuat kamu menjadi orang yang lebih cepat kaya daripada sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu menabung secara otomatis. Sudah bukan rahasia lagi kalau menabung adalah sebuah tahapan yang sangat penting dan harus kamu lalui jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Walaupun tidak semua orang setuju tentang pendapat ini, tapi faktanya menabung selalu membuat kamu memiliki lebih banyak uang daripada tidak menabung sama sekali. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk menambah tabungan dengan cepat dan menjadi lebih irit dalam menghabiskan uang yang kamu tabung adalah dengan menerapkan menabung secara otomatis. Jadi aturlah rekening gaji kamu agar secara otomatis mentransfer gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu setiap bulannya sekian persen ke rekening tabungan yang kamu miliki. Dengan begitu, setiap bulannya kamu akan langsung menabung secara otomatis, yang mana kamu hanya perlu fokus pada sisa dari tabungan otomatis tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan kamu dalam 1 bulan penuh. Maka dari itu, terapkanlah tabungan otomatis ini, karena kebiasaan ini akan membuat kamu lebih cenderung untuk menghabiskan lebih sedikit uang daripada biasanya. Itu karena kita lebih cenderung untuk menggunakan uang yang kita miliki dan pegang saat ini daripada uang yang kita tabung untuk masa depan. Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang kedua adalah dengan membuat anggaran dan mematuhi anggaran tersebut. Anggaran adalah hal yang sangat penting untuk kamu miliki. Seperti tadi misalnya kamu sudah menganggarkan beberapa persen untuk kamu tabung, sekarang saatnya kamu fokus untuk mengelola anggaran bulanan kamu dari sisa tabungan yang sudah kamu alokasikan sebelumnya. Jadi caranya sangat sederhana, yaitu dengan membuat catatan-catatan terkait pengeluaran yang kamu biasa lakukan dalam 1 bulan penuh. Karena semakin kamu menulis pengeluaran-pengeluaran yang kamu miliki dan kamu lakukan dalam 1 bulan penuh, kamu akan paham sektor-sektor mana saja yang biasanya menghabiskan uang kamu lebih cepat daripada yang lain. Dengan kata lain, kamu bisa melihat di bagian pengeluaran apa saja yang biasanya kamu boros lakukan. Dan setelah itu, kamu bisa memangkas pengeluaran yang kamu lakukan pada sektor-sektor yang berlebihan tadi, yang kamu sudah analisa dari anggaran yang kamu buat sebelumnya. Dan setelah itu, kamu pasti akan memiliki lebih banyak uang untuk disimpan daripada biasanya, yang mana uang sisa ini bisa kamu gunakan atau manfaatkan untuk berinvestasi ataupun untuk menambah tabungan yang kamu miliki. Kebiasaan ini akan sangat bermanfaat bagi kamu karena jika kamu rutin melakukan hal ini di mana kamu membuat anggaran setiap bulannya, kamu akan terbiasa untuk mengelola uang secara lebih bijaksana. Kamu akan memiliki kebiasaan berbelanja yang lebih irit daripada sebelumnya, dan kamu bisa memiliki ilmu yang lebih tinggi terkait bagaimana kamu akan mengelola keuangan kamu di masa depan.
Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang ketiga adalah hidup di bawah kemampuan. Ingat, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa kekayaan adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Jika kamu mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah dalam waktu 1 bulan dan kamu biasanya mengeluarkan uang sejumlah 3 juta rupiah dalam 1 bulan, berarti kekayaan kamu di setiap bulannya berjumlah 2 juta rupiah. Maka dari itu sangat penting untuk bisa menjadi orang yang lebih irit atau hidup di bawah kemampuan. Karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperlebar jarak antara penghasilan dan pengeluaran, yang berarti memperbesar kekayaan yang kamu miliki setiap bulannya. Apalagi seperti yang kita rata-rata ketahui bahwa pengeluaran kita yang paling besar biasanya terkait gaya hidup yang kita miliki. Kita kadang terlalu hidup di atas kemampuan sehingga kita membeli sesuatu yang sebenarnya terlalu mahal bagi diri kita, nongkrong di tempat yang terlalu elit dan mahal dari kemampuan kita, dan juga berpakaian dengan brand-brand yang terlalu mahal untuk kita beli. Itulah pentingnya menyederhanakan gaya hidup, karena semakin sederhananya kamu hidup, kamu akan terbiasa untuk mengeluarkan uang lebih sedikit dari semua sektor atau semua hal yang kamu lakukan setiap harinya. Karena gaya hidup memang melingkupi semua kegiatan kamu setiap harinya, dari nongkrong, makan, berpakaian, dan sebagainya. Dan ketahuilah, mustahil bagi kamu untuk menjadi orang kaya dengan cepat kalau kamu masih hidup di atas kemampuan kamu. Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang keempat adalah dengan investasi dini. Ingat, berapapun jumlah uang yang kamu miliki saat ini, kamu selalu bisa berinvestasi dengan uang tersebut. Bahkan walaupun kamu hanya punya 100.000 sekalipun. Jika kamu hidup di pedesaan dan kamu ingin berinvestasi di bidang-bidang yang kamu pahami dan lebih mudah untuk kamu mengerti, kamu bisa mencoba untuk beternak unggas seperti ayam, bebek. Kamu juga bisa beternak sapi, kambing, dan sebagainya. Intinya, aturlah jenis investasi yang bisa kamu terapkan sejak dini berdasarkan jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Dan jika kamu ingin belajar investasi secara lebih mendalam dan lebih modern, kamu bisa belajar investasi di reksadana dan saham. Dan bagi kamu yang sudah memiliki properti tapi terbengkalai, kamu bisa mencoba untuk menyewakannya, entah itu dalam bentuk rumah, tanah, maupun dalam bentuk kendaraan. Intinya, mulailah berinvestasi berdasarkan kemampuan kamu dan dalam bidang yang kamu pahami. Karena berinvestasi pada bidang yang belum kita pahami akan sangat berisiko. Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang kelima adalah pelajaran keuangan. Biasakanlah diri kamu untuk belajar tentang finansial. Biasakan diri kamu untuk menonton video-video tentang keuangan, tentang investasi, dan tentang cara mengelola uang. Biasakan juga diri kamu untuk membaca buku-buku tentang investasi jika kamu gemar membaca. Itu karena semakin kamu banyak membaca dan menonton video-video yang relevan terkait keuangan, kamu juga akan menambah ilmu kamu tentang bagaimana mengelola uang secara lebih bijaksana daripada sebelumnya. Dan ketahuilah, ilmu keuangan adalah sumber yang utama bagi kekayaan kamu di masa depan. Karena tidak ada orang yang kaya tanpa pemahaman keuangan yang jelas. Itulah sebabnya kita yang ingin menjadi kaya di masa depan harus mulai sadar dan peka untuk mulai belajar terkait pemahaman finansial ini. Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang keenam adalah hindari hutang konsumtif. Ada dua hal yang biasanya membuat dompet kita terkuras dengan sangat cepat, apalagi bagi kita yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah, yaitu adalah kebiasaan belanja secara impulsif, kemudian gaya hidup yang terlalu elit, dan yang terakhir adalah kebiasaan untuk berhutang pada sesuatu yang kamu konsumsi.
Maka dari itu, untuk menjadi orang yang lebih kaya, kamu harus bisa menghindari ketiga hal tersebut. Dan yang menjadi hal yang paling fatal yang harus kamu hindari adalah hutang konsumtif ini. Itu karena saat kamu menginginkan sesuatu atau suatu barang dan kamu memiliki uang yang sebenarnya kurang dari harga barang yang kamu inginkan tersebut, kamu biasanya lebih memilih untuk berhutang. Yang padahal hutang itu hanya akan mengurangi uang yang akan kamu dapatkan dari hasil pekerjaan kamu nantinya. Ingat, orang kaya tidak pernah berhutang pada sesuatu yang mereka konsumsi, tapi mereka berhutang untuk sesuatu yang mereka produksi. Misalnya, modal usaha dan sebagainya. Jadi, kamu kalau bisa, hentikanlah kebiasaan ini, karena ini hanya akan menghambat kecenderungan kamu untuk menjadi orang kaya lebih cepat. Syaratnya, kamu jangan sekali-kali membeli suatu barang atau suatu hal yang kamu konsumsi jika uang yang kamu miliki tidak cukup. Karena kalau uang kamu tidak cukup, berarti kamu tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Dan jika kamu sudah terbiasa untuk tidak mengambil hutang pada hal-hal yang kamu konsumsi, kamu sudah membuka peluang untuk menjadi lebih kaya. Karena kamu sudah membuka peluang untuk menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah mencari sumber pendapatan tambahan. Kamu yang terbiasa untuk tidak bekerja atau menghasilkan uang dari satu jenis pekerjaan akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kekayaan dari mereka yang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Apalagi jika kamu sudah terbiasa untuk hidup di bawah kemampuan kamu. Jika kamu barengi sumber penghasilan yang lebih dari satu dan gaya hidup yang di bawah kemampuan kamu tentu saja akan jauh lebih cepat untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Itu karena semakin banyak sumber penghasilan yang kamu miliki, kamu tidak akan harus pusing-pusing untuk mengelola keuangan kamu terkait kebutuhan yang kamu miliki setiap harinya. Kamu bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan kamu dari satu sumber penghasilan dan fokus pada investasi, menabung, dan bahkan membangun bisnis baru dari sumber penghasilan yang kedua. Ini akan membuat keuangan kamu sangat tertata rapi, yang mana akan membuat kamu bisa menjadi orang yang lebih pandai dalam mengelola uang dan lebih aman dalam finansial kamu. Coba kamu bayangkan, misalnya saat ini kamu hanya memiliki satu sumber penghasilan dan kamu memenuhi semua kebutuhan yang kamu miliki setiap harinya dari satu sumber penghasilan tersebut. Dan taruhlah penghasilan yang kamu dapatkan pas-pasan hanya untuk mencukupi kebutuhan kamu setiap harinya. Bagaimana kamu bisa menjadi orang kaya di masa depan kalau uang yang kamu dapatkan dari gaji kamu hanya akan habis untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya? Disinilah manfaat memiliki sumber penghasilan tambahan, karena kamu pasti akan menjadi orang yang mampu untuk menabung lebih banyak uang daripada sebelumnya. Apalagi kalau suatu saat penghasilan utama kamu bangkrut mungkin, atau kamu di PHK dari pekerjaan kamu tidak perlu khawatir karena kamu sudah memiliki sumber penghasilan lain yang bisa menunjang kebutuhan kamu setiap harinya di masa-masa PHK tersebut. Kemudian kebiasaan kecil yang membuat kamu cepat kaya yang ke-8 adalah dengan memantau dan evaluasi keuangan. Kebiasaan ini akan sangat membuat kamu peka dan cerdas terkait keuangan yang kamu miliki. Karena jika kamu cenderung untuk mengevaluasi keuangan kamu setiap bulannya, kamu akan paham aspek-aspek mana yang berubah dari pengeluaran yang kamu miliki setiap bulannya yang harus kamu perbaiki pada bulan berikutnya. Itu karena pengeluaran yang kita lakukan dalam satu bulan cenderung untuk tidak sama jika dibandingkan dengan pengeluaran yang kita lakukan pada bulan lainnya. Karena biasanya ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak petakan dalam anggaran yang kita buat sebelumnya, yang mana mengharuskan kita mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya. Dan semakin kita sering untuk mengevaluasi anggaran yang kita miliki dan pengeluaran yang sudah kita lakukan pada bulan sebelumnya, akan membuat kita lebih peka dan lebih
berpikir banyak terkait bagaimana kita membuat anggaran untuk kita terapkan pada bulan berikutnya. Mungkin itu dulu untuk video dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.